mereka nggak percaya, panitia nggak percaya. Masa si SD mau ikut dengan kelas umum, mungkin akhlak ya. Akhlak itu juga satu prestasi yang sangat kita dambakan. Jadi semua orang tua pasti ingin putra-putrinya itu punya akhlak karimah. Iya, Gitu. benar. Ada sebagian yang gundah atau galau itu. Nah, saya kira tidak perlu seperti itu. Iya. Karena tiap-tiap anak itu pasti ada sisi kelebihan atau kecerdasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa Baitul Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, alhamdulillah puji syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan kenikmatannya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam Mutiara Jumat yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Modern Baitul Salam, terdepan, maju, berkembang, dan mandiri. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Baginda Agung Nabi besar Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, dan kita semua semoga mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Baitul Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, senang sekali rasanya kita bisa kembali berjumpa di Mutiara Jumat ini dengan narasumber yang istimewa sekali. Beliau adalah tim garda terdepan prestasi di SDIT Baitul Salam Prambanan. Nah, kita tahu bersama bahwa prestasi di SDIT Baitul Salam itu sangat luar biasa sekali. Nah, untuk itu ya kita akan bincang-bincang dengan beliau ya yang berada di tim garda terdepan dengan kemajuan prestasi yang ada di SDIT Baitul Salam Prambanan. Namun sebelum kita bincang-bincang, mari kita sapa terlebih dahulu untuk narasumber kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Ustaz? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Baik, pemirsa Baitul Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, untuk tema podcast kita pada pagi hari ini adalah tentang pendampingan minat bakat dan potensi untuk meraih prestasi. Nah, jadi kita akan bincang-bincang dengan beliau ya, Ustadz Wusananta Raharjo SPD. Beliau adalah tim yang mengomandoi untuk prestasi di SDIT Baitul Salam Prambanan. Oke, baik Ustadz, untuk prestasi nih Ustadz. Ya. Sebenarnya apa sih yang mendasari atau perlu nggak seorang siswa itu, seorang santri itu untuk kita bina prestasinya? Ya, baik. Jadi yang latar belakangi itu adalah bahwa setiap anak itu lahir punya kelebihan dan kekurangan. Ya. Dan itu pasti tiap-tiap anak itu. Dan di samping itu juga setiap anak itu terlahir dengan bakat dan potensi yang telah Allah titipkan. Ya, benar. Jadi itu juga tidak bisa kita pungkiri. Nah, lalu setelah itu kita harus tahu diri kalau sudah diberi potensi, sudah diberi bakat, minat, kemudian selayaknya kita sebagai hamba harus bersyukur gitu. Bersyukur itu artinya kita memanfaatkan segala nikmat yang telah Allah beri untuk kebaikan. Sebagaimana dalam firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi dari ayat tersebut kita juga tidak ada pilihan lain selain kita bersyukur, karena dengan bersyukur itu nikmat akan ditambah, dan jika kita kufur azab Allah sangat pedih. Jadi sebenarnya itu pilihan yang harusnya sebagai manusia yang berpikir dan cerdas seharusnya memilih bersyukur. Ya, baik. Ya, Ustaz. Jadi intinya
yang pertama tadi kita bersyukurnya, Ustaz. Ya, bersyukur dengan potensi yang dimiliki oleh para siswa, ya. Kemudian kita bina, guys, ya, Iya, bina sehingga kemudian mampu untuk bersaing dan berprestasi baik itu di kancah nasional maupun iya. internasional. Jadi tanda terima kasih kita pada Allah itu adalah dengan memanfaatkan segala potensi yang telah Allah berikan untuk kebaikan. Nah, bersyukur itu artinya kita dengan membina diri, Dengan membina. kemudian mengembangkan bakat potensi itu Oke, adalah wujud dari rasa syukur kita. oke, baik. Ya. Ya, baik, Ustaz. Selain itu nih, Ustaz, eh, kenapa nih ini Ustaz kan udah dari tahun berapa nih, Ustaz? Kira-kira? Kalau saya di SDIT itu sejak tahun 1999. Masya Allah, Jadi dari 1999. sejak pertama berdiri SDIT Sejak ya, alhamdulillah pertama ya. berdiri, Masya Allah. Nah, kemudian ditunjuk sebagai tim garda terdepan dalam prestasi itu kapan ya, Ustaz? Kalau di SDIT itu istilahnya bina prestasi siswa. Bina Jadi, prestasi ya siswa. ada wadah Ya. untuk apa namanya mengakomodir anak-anak berbakat berpotensi. Di SD itu diberi nama BPS, Bina BPS. Prestasi Siswa, Oh, yang di dalamnya tergabung guru-guru yang potensial yang siap membina untuk anak-anak yang punya potensi menonjol oke. di situ. Kalau sejak tahun berapa saya sendiri ini ya, sejak pertama kali anak-anak sudah bisa kita motivasi untuk tampil maju mengikuti event-event itu mungkin 2000-an ya awal sekitar 2003 mungkin saya 2003. sudah memulai anak-anak untuk bisa tampil maju mengikuti event lomba kompetisi dengan apa namanya sekolah-sekolah yang lain. Masya Tapi Allah. kalau berdirinya sendiri BPS itu kurang lebih ya sekitar 10 tahun yang lalu 10 tahun yang lalu ya. dikukuhkan Masya Allah. wadah itu. Ya. Ya, kemudian nih Ustaz, kenapa nih Ustaz begitu bersemangat nih dalam membina apa namanya siswa-siswa yang ada di SDIT Baitul Salam? Ya. Kalau saya terus terang membina itu merupakan panggilan hati. Panggilan Jadi, hati, Masya Allah. ya kalau tidak ada panggilan hati itu sulit untuk bergerak. Tapi Ya, karena betul. memang dari hati yang terdalam itu saya terpanggil untuk menyentuh atau membersamai anak-anak itu, maka itu sudah tidak bisa saya elakkan lagi. Jadi Iya. saya itu merasa apa namanya? Terpanggil. Ya terpanggil dan kasihan kalau ada anak-anak potensi dibiarkan saja Iya. sehingga potensinya bisa jadi akan terkubur ya. Iya. Menyusut terkubur itu sayang sekali, berarti kita tidak memanfaatkan potensi yang Allah berikan. Masya Allah. Nah, itu yang Ya. pertama, panggilan hati. Kemudian saya tidak ingin anak-anak itu jalan di tempat, jadi Ya. tidak stagnan begitu-begitu saja, tidak ada peningkatan. Nah, dengan adanya pembinaan itu tentu anak-anak akan merasa termotivasi, tertantang lagi, kemudian mencoba berkompetisi dengan apa namanya sekolah lain seperti itu. Kalau hanya berkutat di sekolah saja, mungkin kompetisinya hanya skop kecil. Tapi kalau kita sudah mencoba keluar, itu nanti akan semakin banyak ketemu dengan sekolah-sekolah yang lain. Benar. Ya. Itu berarti tantangannya lebih besar lagi. Alhamdulillah dari mulai jenjang kecamatan atau kalau di sini Kapanewon, kemudian kabupaten, provinsi, nasional bahkan internasional sudah kami raih untuk anak-anak dari Baitul Salam sendiri, baik itu SD, SMP dan SMA. Saya kira sudah semuanya merambah ke semua jenjang itu. Ya, alhamdulillah. Ya. Selain itu, maaf satu lagi ya. Jadi mengapa saya bersemangat ini? Karena yang ketiga adalah merupakan apa namanya? Saya berharap apa-apa yang saya lakukan ini merupakan dicatat Allah sebagai amal jariah. Ya, jadi itulah yang menggerakkan saya untuk mengapa terpanggil, mengapa saya mau bersamai anak-anak itu. Jadi tidak alasannya ada 3. Pertama panggilan hati, kemudian saya tidak ingin anak-anak itu stagnan, tapi harus berkembang dan melejit seperti itu potensi bakat yang dimiliki. Dan yang berikutnya adalah bahwa saya mohon pada Allah dan berharap langkah-langkah yang saya lakukan ini bisa menjadi apa namanya amal soleh bagi saya, karena saya mengajak anak-anak itu untuk kebaikan dan
berprestasi itu tentu untuk kemaslahatan Kemaslahatan. umat dan bangsa. Oke, baik. Ya, alhamdulillah. Nih Ustaz, dalam pengalaman membina itu ada nggak hal-hal yang unik atau yang menarik, yang berkesan gitu, yang dialami? Ustaz? Oh ya, mungkin kalau saya ceritakan semuanya bisa jadi satu hari nggak Iya. selesai ya. Jadi mungkin ada beberapa pengalaman, ya tiga pengalaman ya yang saya cuplik dari sekian panjang saya bersama anak-anak Iya, itu. heeh. Yang pertama, saya pernah mengajak anak-anak yang berbakat. Waktu itu saya ikut mendampingi anak-anak yang nasid ya, yang berbakat Nasid. dalam bidang nasid. Heeh. Itu saya lihat pada saat itu kemampuan anak-anak itu bagus, belum pernah ada generasi sebelumnya yang sebagus itu. Heeh. Dibuktikan dengan prestasi mereka yang banyak yang mereka telah peroleh di kejuaraan nasid anak-anak. Nasid. Nah, satu saat itu saya mencoba itu mencari tantangan baru. Ada event yang itu untuk umum. Umum. Jadi kelasnya itu bukan untuk anak SD, tapi sebenarnya umum. Umum itu kan bebas usianya. Iya, Saya mencoba mendaftar. Awalnya panitia itu kaget, loh ini untuk umum. Sedangkan saya mengatasnamakan SD, itu kan kayaknya mereka nggak percaya, panitia nggak percaya. Masa si SD mau ikut dengan kelas umum? heeh. Dan saya yakinkan ya nggak apa-apa, namanya juga ikut berpartisipasi. Saya mencoba aja Mbak ini pada panitia ya. Saya mencoba ingin mendaftarkan dan mencoba menunjukkan kemampuan kami, anak-anak kami. Iya. Mereka akhirnya membolehkan. Oh, iya. Akhirnya kami bersaing, anak-anak kami bersaing dengan kelompok-kelompok dari SMA maupun mahasiswa itu. Masya Allah, ya. Dan setelah itu kompetisi berjalan, ditetapkan finalisnya. Dan alhamdulillah kita lolos menjadi finalisnya. Masya Allah. Yang di situ yang lolos itu kebanyakan mahasiswa, kelompok nasid mahasiswa dan anak SMA. Dari SD hanya dari anak-anak saya saja. Ya. Kemudian ya atas izin Allah waktu pas final itu di tempat terbuka di depan masjid besar Kauman itu disaksikan banyak orang dengan juri-juri profesional, ada dosen seni dari UNY, dari pakar nasid juga. Yang saya tahu mereka itu bukan sembarangan. Dan alhamdulillah atas izin Allah kita masuk 3 besar menjadi juara 3. Itu satu anugerah yang besar bagi kami, karena lawannya, rivalnya, pesaingnya adalah mahasiswa dan anak-anak SMA. Sedangkan kita SD sendiri. Itu pengalaman pertama. Satu pengalaman, satu contoh ya. Kemudian yang contoh kedua, saya juga pernah mengajak anak-anak SMP IT Baitul Salam waktu itu di ajang MSQ, Musabaqah Syahril Quran. Ya, itu juga untuk umum. Tapi yang kalau MSQ itu otomatis yang bisa SMP, SMA dan mahasiswa. Nah itu pesertanya semua waktu itu SMA ya. Sedangkan kita dari SMP. Ya, sekali lagi saya nekat waktu itu membujuk panitia, mencoba boleh nggak dispensasi kita dari SMP ikut. Ternyata dibolehkan, dan alhamdulillah atas izin Allah waktu itu muncul sebagai juara 1, mengalahkan SMA yang lain. Itu di kota Jogja ya. Nah, itu satu pengalaman lagi. Dan yang pengalaman yang ketiga mungkin yang bisa saya sampaikan, ada anak SD yang waktu itu tiap kali lomba itu pasti dia akan nangis dulu di belakang. Nangis artinya belum begitu percaya diri ya, tapi seiring dengan berjalannya waktu, saya dengan orang tuanya bersama-sama memberi motivasi, dia semakin pede dan pada akhirnya dia bisa lolos di lomba kisah Islami yang waktu itu berjenjang dari mulai kecamatan, kabupaten sampai provinsi. Dengan menyisikan sekian banyak orang, dia sudah sampai provinsi. Selangkah lagi dia akan maju ke nasional. Nah, itu final yang mendebarkan juga. Saya menyaksikan semua peserta waktu itu, dan semua juri, saya melihat reaksi semua juri dan penonton itu sungguh apresiasi sekali, mengapresiasi anak kami waktu itu. Dan waktu pas pengumuman itu ditetapkan, ya agak kecewa sebenarnya, ditetapkan sebagai juara 2 dengan selisih nilai 1. Satu nilai. Itu sangat ya membuat gelo, istilah bahasa Jawanya ya.
semua orang itu seperti itu. Tapi saya hibur, orang tuanya hibur, sudahlah mungkin ini tuh yang terbaik dari Allah. Mm-mm. Nggak apa-apa dapat juara 2, nggak apa-apa nggak jadi ke nasional seperti itu. Insya Allah Allah akan menggantikan yang lebih baik. Ya. Nah, ternyata betul 2-3 bulan berikutnya dia dapat panggilan mewakili sekolah IT di Jogja, seprovinsi, karena Provinsi. ketahuan bahwa di sini ada bibit unggul. Dia langsung ditunjuk sebagai wakil provinsi untuk maju ke tingkat nasional dengan lomba sama kisah Islam itu. Akhirnya saya sendiri waktu itu ikut mendampingi ke Jakarta, dan di Jakarta Masya Allah bersaing dengan teman-teman dari provinsi lain. Dia juga kelihatan sungguh-sungguh, dan bisa membuktikan waktu itu dia juara 1 juga. Masya Allah. Yaitu 3 pengalaman berkesan yang tidak mungkin saya lupa. Sebenarnya masih banyak yang lain, tapi mungkin saya simpan dulu untuk kesempatan lain. Allah, ya. Jadi pengalaman-pengalaman itu sangat luar biasa, Ustaz. Intinya kita berani mencoba, gitu, Ustaz. Ya. Baik. Kemudian ini, Ustaz, apakah ada faktor yang mempengaruhi bahwa santri itu atau siswa itu punya bakat, Ustaz? Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang agar dia bisa melejit ya, itu ada dibagi menjadi 2 tentunya, faktor internal dan eksternal. Jadi kalau internal itu terkait dengan bakat, minat, dan potensi anak. Kemudian selain itu juga niat, kesungguhan, istiqomah itu juga menjadi kunci juga. Dan tidak lepas dari itu adalah sisi ruhiyah atau spiritual, itu juga ikut menjadi faktor utama juga. Jadi tidak bosan-bosannya saya kalau mendampingi anak dalam berlomba itu selalu mengingatkan, jangan lupa sholatnya, jangan lupa doanya, jangan lupa zikir seperti itu, wudhu dulu dan lain sebagainya. Itu salah satunya untuk menjaga ya spiritualitas mereka agar stabil dan diberi kekuatan oleh Allah untuk menjalaninya. Itu faktor internal. Nah, sedangkan faktor eksternal itu faktor yang dari luar diri, itu dengan jalan kita melibatkan orang-orang yang paham, kompeten, profesional di bidangnya. Jadi saya tidak ingin kalau memang di sekolah kita tidak ada ahlinya, maka kita harus mencari ahli yang profesional, yang memang sudah menekuni bidang itu. Jadi jangan asal-asalan saja, tapi memang pendampingan yang baik itu memang mendatangkan ahlinya. Ya. Kemudian yang kedua, kita juga harus memanfaatkan potensi yang ada di sekitar kita. Ya. Potensi itu banyak ya, bisa potensi alam, potensi teknologi sekarang itu juga. Teknologi juga, selain itu budaya juga, itu semua potensi itu harus kita berdayakan sehingga bisa ikut memacu anak-anak lebih lagi dalam persiapan untuk menghadapi kompetisinya. Nah, selain itu juga perlu anak itu belajar dari rekam jejak para pendahulunya, rekam jejak para jawara di bidangnya. Jadi dia harus tahu seperti apa standarnya itu. Tidak mengukur dari kemampuan kira-kira, tapi harus tahu seperti apa rekam jejak jawara-jawara sebelumnya, sehingga kita paling tidak bisa menyamai atau kalau bisa melebihi dari itu. Ya, jadi itu. Kemudian yang berikutnya yang tidak kalah penting juga, kita harus membaca, mengenali medan. Ya, kita tahu lawannya siapa, itu juga akan lebih baik. Ya. Kemudian kita tahu bagaimana tantangannya. Ya. Kalau misalnya bisa atau mampu juga tahu siapa juri-jurinya, itu juga nggak ada masalah. Yang penting kita tidak berbuat curang. Jadi kenali dulu siapa juri-jurinya, bagaimana tipe-tipe jurinya, itu juga penting ya. Bagaimana lawan kita, bagaimana tantangan selain itu. Saya kira itu beberapa hal yang bisa menjadi faktor berpengaruh seseorang itu menjadi pemenang atau berprestasi. Masya Allah. Ya. Jadi ini selanjutnya kan biasanya ada orang tua, anak saya untuk potensi menjadi juara itu sangat minim gitu, karena dilihat dari akademik dan sebagainya itu tidak mendukung untuk menjadi seorang juara gitu. Bagaimana ini kira-kira tanggapan Ustadz tentang hal ini? Ya,
Sebenarnya itu hanya masalah waktu saja. Jadi ada anggapan yang seharusnya kita tinggalkan, bahwa kita tidak perlu berkecil hati apabila anak-anak kita mungkin ada yang belum muncul bakat potensinya, atau di bidang akademik itu dia kok pas-pasan ya. Matematika nggak bisa, bahasa Inggris nggak bisa, kemudian yang lain-lain juga banyak nilai yang Iya. pas-pasan atau rendah. Itu mungkin ada sebagian yang gundah atau galau itu. Nah, saya kira tidak perlu seperti itu, Iya. karena tiap-tiap anak itu pasti ada sisi kelebihan atau kecerdasannya yang barangkali kita saja yang belum telaten, belum sabar untuk menggalinya. Nah, itu perlu kesabaran ya ekstra, eh, untuk menstimulus anak itu agar muncul bakat minatnya. Bisa jadi itu akan ketahuan di usia dini ya. SD sudah kelihatan kok anak ini kok hobinya bikin merakit pesawat misalnya, seperti itu. Itu boleh jadi dia nanti Jadi besar nanti pilot. ya, seperti Pak Habibie ya. Ya, Mas. Ya, itu. Jadi kita amati dan kita fasilitasi, kita stimulus anak itu dengan berbagai macam cara, strategi seperti itu. Dan itu memang sekali lagi butuh kesabaran ya. Bisa jadi anak kecil nanti kelihatan masih kecil ya, bisa jadi nanti munculnya waktu remaja atau bahkan dewasa pun juga mungkin ya. Jadi Mungkin. kadang seseorang masih mencari jati diri atau mencari dunianya, apa sih yang pas untuk dia itu, belum ketemunya nanti setelah masuk masa dewasa itu juga mungkin ya. Tapi sekali lagi perlu ketelatenan, kesabaran dan doa ya, Masya Allah. Ya. agar dimudahkan segala sesuatunya. Ya. Ya, baik, selanjutnya nih Ustaz. Kan jadi seorang pendamping atau pembimbing dalam hal prestasi ini perlu nggak yang namanya bekal-bekal apa nih yang perlu disiapkan gitu, seperti ilmu gitu ya. Ya, ya, tepat sekali, memang betul. Seorang pendamping yang baik, yang ideal itu butuh bekal. Bekal yang utama adalah ilmu, pengalaman, wawasan, kemudian jam terbang ya mungkin. Itu perlu sekali dibutuhkan untuk menjadi bekal bagi seorang pendamping yang ideal ya. Di samping itu, yang tidak kalah penting atau sangat penting sekali adalah mencintai dunia itu. Jadi kalau seorang pendamping itu hanya setengah-setengah atau belum tahu benar dan belum mencintai dunia itu, tidak akan bisa sampai itu materi atau pendampingannya tidak akan efektif. Jadi jangan coba-coba kalau memang saya tidak mencintai sesuatu, memaksakan atau mendampingi sesuatu, itu pasti tidak akan efektif pada orang itu, tidak akan membekas. Jadi harus muncul kecintaan pada dunia itu dulu. Nah, itu yang paling pas, yang paling efektif untuk mendampingi adalah orang-orang yang cinta di dunianya, dan dia alihkan, dia tularkan pada yang dibina. Kemudian di samping itu, pendamping yang ideal itu juga harus senantiasa melibatkan Allah. Jadi dia selalu minta pertolongan Allah, karena atas izin Allah lah kita bisa mendampingi, atas izin Allah lah anak kita mungkin bisa menerima pesan-pesan atau sabar dalam latihan seperti itu. Itu semuanya selalu kita upayakan agar terkait dengan Allah dan minta pertolongan Allah untuk perjalanannya. Dan yang berikutnya yang tidak juga kalah pentingnya, seorang pendamping itu juga harus tahu mengatur strategi jurus yang jitu, yang selalu update saat ini seperti apa itu. Jadi tidak mengacu pada yang dulu-dulu saja, tapi kita harus tahu zaman sekarang seperti apa, sehingga jadi yang kita berikan adalah yang terbaik itu, strategi yang terbaik, yang mungkin itu pengembangan dari strategi yang dulu. Itu saya kira dunia selalu berkembang dan kita tidak boleh ketinggalan mengikuti perkembangan dunia itu ya. Saya kira seperti itu. Baik, pemirsa BT Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masalah sangat menarik sekali ya bincang-bincang kita dengan Ustadz Usanantara Harja ya dalam podcast pada pagi hari ini ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali setelah jeda berikut ini.
Di tengah derasnya arus perkembangan zaman, hadir sebuah tempat yang bukan hanya menjadi cahaya harapan, tetapi juga penuntun langkah generasi muda menuju masa depan yang lebih baik. Pondok Pesantren Modern Baitus Salam. Pondok Pesantren Modern Baitus Salam mengusung visi yaitu terdepan, maju, berkembang, mandiri, mendidik dengan kasih sayang dan keteladanan. Kami berkomitmen mencetak generasi yang tidak hanya unggul dalam bidang agama, tetapi juga mampu bersaing di berbagai ranah kehidupan. Kami meyakini bahwa kokohnya keilmuan agama harus berjalan seiring dengan pemahaman mendalam terhadap ilmu pengetahuan kontemporer. Melalui kurikulum pendidikan yang komprehensif dan menyeluruh, Baitus Salam berupaya melahirkan calon pemimpin masa depan yang berintegritas moral tinggi, cerdas secara emosional, serta memiliki keterampilan praktis yang relevan guna menghadapi tantangan abad ke-21. Untuk itu, kami menyediakan jenjang pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan orientasi peserta didik. Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Baitus Salam Prambanan dengan visi membentuk santri ideal dan berwawasan global melalui perpaduan kurikulum merdeka, kurikulum pesantren, serta ciri khas sekolah Islam terpadu. Keunggulan yang dimiliki meliputi kelas khusus Al-Quran atau khusus Tafiz Al-Quran, kelas unggulan sains, kelas unggulan Inggris, kelas khusus sepak bola santri, dan 30 ekstrakurikuler baik akademik maupun non-akademik. Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Baitus Salam Prambanan SMIT Baitus Salam mengusung semangat dengan visi siswa unggul, budi pekerti tinggi, prestasi gemilang. Keunggulan yang dimiliki meliputi kelas khusus Al-Quran atau khusus Tafiz Al-Quran, 30 ekstrakurikuler sesuai minat bakat, santri pionir, sekolah riset peneliti muda. Kuliatul Mu'alimin Al-Islamiyah atau KMI Baitus Salam. KMI Baitus Salam menerapkan kurikulum dirasat Islamiyah khas pesantren modern sebagaimana telah diwariskan oleh Pondok Modern Darussalam Gontor. KMI Baitus Salam memiliki 2 jalur pendidikan. Program reguler untuk lulusan SD atau MI dengan masa belajar 6 tahun. Program intensif untuk lulusan SMP atau MTS ke atas dengan masa belajar 4 tahun. Didukung tenaga pendidik muda, fasilitas representatif, lokasi strategis, serta penekanan bahasa asing dalam keseharian. KMI menghadirkan keseimbangan antara spiritualitas, intelektualitas, dan kemandirian. Pondok Pesantren Modern Baitus Salam juga memiliki cabang unggulan lain, di antaranya Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Baitus Salam 2 Cangkringan, dengan visi terwujudnya generasi Qurani yang unggul, tangguh, mandiri, berwawasan global, dan berakhlak mulia. Kami menghadirkan pembelajaran berbasis teknologi yang kontekstual dan menyenangkan, serta dengan sistem full day school, menggabungkan kurikulum nasional, kurikulum pendidikan Islam terpadu, dan kurikulum diniyah, menciptakan lingkungan sekolah yang tenang, sejuk, dan kondusif. Sekolah Menengah Pertama Quran Global Sains Baitus Salam 3 Blitar dengan mengusung visi terwujudnya pemimpin Qurani yang unggul dalam sains dan mampu bersaing secara global. SMP Quran Global Sains Baitus Salam 3 berfokus secara eksklusif pada perpaduan keunggulan Al-Quran dan sains. Program unggulan diantaranya target hafalan Al-Quran intensif dengan pendampingan khusus dari Hafiz-Hafizoh, penguatan karakter santri berbasis kepesantrenan, program bahasa Inggris aktif, pertukaran pelajar ke Singapura, Malaysia, Thailand, atau Turki, pembelajaran digital menggunakan tablet atau iPad. Di Pondok Pesantren Modern Baitus Salam kami bukan sekedar lembaga, tetapi kami menjadi jembatan antara tradisi yang mulia dan modernitas yang dinamis, antara agama yang kokoh dan ilmu pengetahuan yang luas. Kami berkomitmen penuh menumbuhkan generasi yang tumbuh dalam keseimbangan harmonis, kuat secara spiritual, luas wawasannya, dan siap memberikan manfaat seluas-luasnya bagi dunia. Pondok Pesantren Modern Baitus Salam, terdepan, maju, berkembang, mandiri. Pemirsa Baitus Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, alhamdulillah kembali lagi berjumpa kembali dalam podcast pada kesempatan pagi hari ini. Namun sebelum kita lanjutkan nih Ustadz, ada satu pertanyaan terakhir nih Ustadz sebelum diakhiri mungkin. Nah, kira-kira ada tidak Ustadz, harapan atau keinginan Ustadz selama membimbing itu belum terwujud Ustadz? Ya, pertanyaan yang bagus. Sebenarnya mimpi, harapan, cita-cita ini tidak mungkin saya wujudkan lewat saya sendiri. Jadi saya butuh tangan-tangan yang lain, mungkin siswa-siswa saya, ya alumni atau guru-guru, teman-teman guru yang lain. Semoga bisa memahami dan bisa mewujudkan cita-cita saya ini. Jadi saya ingin
me- menjadikan kondisi siswa-siswa pelajar Indonesia ini menjadi anak-anak yang semuanya punya prestasi yang membanggakan ya, bagi diri, bagi keluarga maupun masyarakat bangsa dan negara ya. Jadi itu keinginan itu tidak mungkin diwujudkan dengan lewat 1-2 orang saja, tapi semuanya bisa ikut saling bersinergi seperti itu. Jadi khususnya lagi pelajar dan santri di Baitul Salam ini, jadi semuanya bangga dengan prestasi yang mereka miliki. Tapi perlu juga kami jelaskan di sini bahwa prestasi itu jangan berkutat pada sekedar prestasi akademik saja. Jadi non akademik. Kalau akademik kan sudah jelas ada matematika, ada IPA, IPS, PAI seperti itu. Nah, mungkin ada anak-anak yang tidak punya kecenderungan di situ. Nah, bisa dialihkan ke yang lain. Mungkin dia potensi dalam hal bahasa, ya, karena kecerdasannya memang di situ. Atau seni atau olahraga itu kan sangat luas sekali. Jadi kecenderungan orang beda-beda. Atau masih ada satu lagi, kalau akademis tidak, non akademis seperti yang saya sebutkan tadi juga tidak, mungkin pada sisi yang lain. Jadi orang tua maupun pendidik harus jeli. Kok anak saya kok di banyak hal itu belum muncul, maka diberi dorongan atau stimulus atau pendampingan agar sisi-sisi yang lain yang memungkinkan anak itu muncul, kecerdasannya itu bisa benar-benar bersinar, artinya bisa membanggakan bagi dia sendiri maupun keluarganya. Contoh, di anak ada banyak sekarang kan lembaga-lembaga tahfidz itu ya. Jadi anak-anak yang memang punya kecenderungan, punya kemampuan penghafal bagus ya, dibawa ke pondok tahfidz atau dibina khusus dengan kelas-kelas takhasus seperti itu. Atau misalnya itu pun masih sulit, ya mungkin dari sisi yang lain dia taat atau tekun dalam beribadah. Saya kira itu juga prestasi. Anak-anak itu tidak semuanya langsung tergerak begitu mendengar panggilan azan. Tapi mungkin ada beberapa anak yang seperti itu. Itulah salah satu kecerdasan. Dia sangat terpanggil apabila ada azan, kemudian mungkin ibadah-ibadah yang lain dia juga lakukan dengan maksimal. Saya kira itu juga sisi kecerdasan, juga yang patut kita apresiasi. Selain itu juga ada sisi yang lain yang mungkin agak terabaikan ya. Misalnya ada anak yang penyayang seperti itu pada hewan, tumbuhan. Saya kira itu juga kecerdasan sendiri, ya, kecerdasan natural. Jadi jangan kita batasi lingkup kecerdasan itu hanya sekedar aktivitas di sekolah dan terkait dengan mata pelajaran tertentu saja, tapi sangat luas kecerdasan itu. Mungkin akhlak ya, akhlak itu juga satu prestasi yang sangat kita dambakan. Jadi semua orang tua pasti ingin putra-putrinya itu punya akhlak karimah. Gitu. Yaitu bangga sekali apabila ya oke lah misalnya di bidang pelajaran masih pas-pasan, tapi dia akhlaknya jempol. Nah, saya kira itu satu kebanggaan tersendiri bagi orang tua. Jadi kita sekali lagi tidak membatasi diri prestasi hanya sekedar apa-apa yang terkait dengan pelajaran gitu. Kemudian mimpi saya yang kedua adalah sebagai orang tua maupun pendidik, kita tidak hanya menuntut anak-anak kita saja supaya bagus, tapi juga diri kita juga sebagai seorang pendidik maupun orang tua itu juga harus menempa diri. Artinya kita juga bisa beri contoh, tidak hanya menyuruh-nyuruh saja, tapi tidak ada contoh real dari orang tua. Jadi harusnya orang tua itu punya prestasi juga, prestasi dalam bidang apa, pasti orang tua akan tahu kita menonjol di bidang apa. Ya, buktikan dengan karya, buktikan dengan hasil yang real, yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Jadi biar imbang ya, anaknya juga kita maju berprestasi, orang tuanya diri kita juga berprestasi, sehingga iklim yang tercipta itu jadi fastabiqul khairat. Nah itu yang saya mimpikan seperti itu. Dan mungkin saya mendapat satu quotes dari alumni. Dua alumni itu pernah menyampaikan quotes itu, dan saya sampai sekarang masih terngiang-ngiang. Bagus juga ya. Saya juga ingin memanfaatkan quotes itu untuk yang lain juga. Jadi bunyinya begini: jika menuntut ilmu itu adalah ibadah,
maka berprestasi itu adalah dakwah. Masya Itu Allah. kelihatannya simpel seperti itu, tapi maknanya dalam. Mananya dalam. Iya, jadi saya juga amini quotes dari anak-anak alumni saya itu Iya, yang Masya sudah Allah. menyatakan pernah menyampaikan itu 2 orang dan dua-duanya berprestasi. Masya Allah. Ya, ya. Dan sampai sekarang alhamdulillah masih istiqomah. Masya Allah. Gitu. Ya. Seperti itu. Ya, Masya Allah. Ini pembahasannya sangat menarik sekali ya, pemirsa Baitul Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun karena waktu kita terbatas, maka untuk podcast pada kesempatan pagi hari ini kita akhiri, kita cukupkan ya. Insya Allah kita akan berjumpa kembali dalam podcast-podcast berikutnya dengan narasumber-narasumber yang sangat keren dan luar biasa juga ya. Baik, pemirsa Baitul Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetap saksikan podcast di Baitul Salam TV yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Modern Baitul Salam, terdepan, maju, berkembang, dan mandiri. Demikian dari saya sebagai pembawa acara, saya tutup dengan membaca Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.